Si Murni hidup lagi, Har. Kisah ini berawal dengan seorang laki-laki bernama Kohar yang memacari seorang gadis desa yang lugu bernama Murni. Dengan dijanjikan mau dinikahin, akhirnya Kohar berhasil mengajak Murni melakukan pengenceritan. Namun setelah itu dengan brengkesnya Kohar akhirnya malah menikahi gadis lain, yaitu bernama Baidah, putri sematawayang seorang lurah di desanya. Namun dalam pernikahannya mengalami banyak kejadian-kejadian aneh yang sangat mistis, sampai akhirnya mengundang dukun atau paranormal. Dengan semua kejadian itu, Kohar langsung menuduh Murni dengan alasan mungkin karena dia sakit hati. Kohar pun mengajak para warga untuk menghakimi Murni dengan dibuang ke dalam jurang. Namun nasib baik masih berpihak kepada Murni yang ternyata dia ditolong seorang kakek bernama Kakek Gendon. Akhirnya Kakek Gendon menurunkan semua ilmu hitamnya kepada Murni. Singkat cerita, Murni yang sudah dikira meninggal akibat dilempar ke dalam jurang, setelah sekian lama untuk pertama kalinya kini Murni kembali lagi ke desanya. Tejo yang waktu itu menjadi salah satu pelaku yang melempar Murni ke dalam jurang, seketika itu menjadi sangat ketakutan apalagi saat Murni menatapnya. Saya sendiri ikut melempar dia ke dalam jurang. Karena saking takutnya melihat tatapan Murni, Tejo pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun ternyata Murni sudah menghadang Tejo di tengah jalan. Dan untuk pertama kalinya di situ Murni menggunakan ilmu teluh untuk menghabisi Tejo. Dan jenis teluh yang digunakan menggunakan metode lebah. Alhasil Tejo tewas seketika. Dorman yang melihat langsung kejadian itu langsung mengadu kepada Kohar. Kohar yang mendapat laporan atas teror Murni langsung menyusun rencana untuk menghabisi Murni. Si Murni hidup lagi, Har. Atau mungkin tadi itu arwahnya. Lihat saja nanti. Akan saya lawan kalau dia berani mengganggu. Singkat waktu, siang pun berganti malam. Untuk target selanjutnya, orang yang akan dihabisi Murni bernama Slamet. Setelah selesai ngopi di warung, Slamet langsung menjadi target selanjutnya Murni. Metode yang digunakan Murni untuk menghabisi Slamet adalah teluh bangkong, dengan membuat badan Slamet melepuh dan akhirnya meledak. Untuk target balas dendam Murni yang nomor 3 bernama Paiman. Karena Paiman sedang berada di sawah, jadi metode ilmu teluh yang digunakan Murni untuk menghabisi Paiman adalah ajian ilmu teluh ngunjek ke dalam bumi yang membuat Paiman terhisap ke dalam lumpur yang dipenuhi belut. Mengetahui korban dari teror Murni yang semakin hari semakin bertambah, di sini Kohar menghasut para warga untuk menangkap Murni dalam keadaan hidup ataupun mati. Ibu Murni yang ternyata masih hidup, dia pun membela mati-matian anaknya bahwa keonaran yang sebenarnya terjadi di desa ini adalah ulah dari si Kohar. Namun di situ Kohar tidak terima sehingga dia menghajar ibu Murni sampai meninggal dunia. Kau sama saja dengan anakmu, orang tua. Gendon yang melihat langsung kejadian itu menghasut Murni untuk menghabisi semua warga desa yang telah berbuat jahat kepada ibunya dan juga kepadanya. Tapi perbuatan mereka mengharuskan kau untuk melakukannya. Aku tidak menyuruh kau jadi seorang pembunuh. Dia adalah Permana, seorang pemuda yang baru saja pulang kampung dari Banten. Purnama pun merasa heran saat melihat musola satu-satunya di tempat ini yang terlihat sangat terbengkalai. Itu artinya orang-orang di desa ini tidak ada yang melakukan ibadah. Dorman yang merasa sebagai penduduk desa ini pun memberi penjelasan kepada Permana yang sangat masuk akal. Rupanya surau ini sudah tidak dipakai. Mau sembahyang, Mas? Terkadang sih ada juga, tapi begitu habis panen, langsung mereka. Saat Purnama mau melakukan sholat, ternyata ada sesuatu yang tidak menginginkan seseorang melakukan ibadah di desa ini. Ternyata yang tidak menginginkan orang untuk melakukan ibadah di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kakek Gendon.
Para warga desa yang berhasil dihasut oleh Kohar akhirnya pergi ke hutan untuk menangkap Murni. Murni yang tidak merasa takut sedikit pun, di sini Murni menggunakan jurus obat abet kacu biru yang membuat warga kocar-kacir lari ketakutan. Dan khusus untuk Kohar, Murni menggunakan metode telur bebek yang sudah membusuk, yang tentu saja membuat Kohar menjadi gila atau gemblung. Kohar yang sudah tidak waras dan pulang dengan sempoyongan, akhirnya mencabut kelapanya sendiri hingga meninggal dunia. Harusnya sih dendam Murni sudah selesai karena sudah menghabisi Kohar. Namun di sini Gendon terus menghasut Murni untuk membunuh semua warga yang ada di desa, yang ternyata Gendon mempunyai rasa dendam kepada seluruh warga di desa itu. Dulu sewaktu mencalonkan lurah, dia tidak terpilih. Musuh utama saya cuma Kohar. Bunuh seluruh penduduk desa sini, dan aku akan memimpin desa ini. Lurah Sabri yang sedang tidur tiba-tiba perutnya membesar. Ternyata itu adalah ulah Gendon yang masih mempunyai dendam kepadanya. Cepat panggil Permana. Namun dengan bacaan doa-doa Permana, akhirnya teluh itu dikembalikan kepada pemiliknya, yang membuat kakek Gendon sangat marah. Karena dengan teluh tidak bisa, maka Gendon secara langsung datang ke desa itu untuk menghabisi Sabri secara langsung. Secara apa? Yang tentu saja hal itu pasti dihalangi sama Permana. Saat Permana melihat Murni, di situ Permana menjelaskan kepada Murni bahwa Permana itu adalah kakaknya yang aslinya bernama Kliwon, yang diangkat anak sama Kiai Maulana yang berada di Banten. Tunggu dulu. Aku kakakmu sendiri, kandungmu. Maulana Halil ke Banten. Karena Permana adalah kakaknya Murni, akhirnya Murni membantu Permana untuk mengalahkan kakek Gendon. Ya, itu cerita dari film Susana tahun 1981 yang berjudul Ratu Ilmu Hitam. Film ini film jadul yang bersyuting di desa, dan film ini belum ada CGI atau efek-efek apa ya, jadi murni film ya buatan kita ya. Tapi kita harus menghargai film dari negeri kita sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalam.